Salam. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki ibadah. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri.
Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami untuk berulah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu yang tertulis dalam hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupa kepada kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel, firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Lukas 9 ayat 22 sampai ayat 27. Kita baca dengan responsori. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya.
Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak manusia, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup yang Aku percaya kepada Roh Kudus, yang satu gereja yang kudus, persatuan orang kudus, pengampunan dosa, yang daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Kor Ina Kamis.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Kita mendengarkan warta pelayanan Minggu 15 September 2024. Warta pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan topik minggu, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Warta kedua, informasi pelayanan umum. 1. Baptisan kudus khusus. Pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, di ibadah pukul 6 WIB, dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus untuk satu orang anak, yaitu Raguel Sihol Dezano Sinaga dari WIG 19. 2. Tukar mimbar resort. Pada hari ini Minggu 15 September 2024 yang melayani ibadah pukul 16 WIB adalah Pendeta Whitman Marpaung STH, pimpinan HKBP Geria Dadap, dan Inang Bibelfro Bertauli Hutauruk melayani di HKBP Immanuel Metro Permata. Dan kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk distrik 21 Banten. 3. Latihan gabungan pagelaran budaya Nusantara. Pada hari Jumat 20 September 2024 pukul 20 WIB akan diadakan latihan gabungan pagelaran budaya Nusantara. Untuk itu diminta kepada seluruh kategorial untuk datang mengikuti latihan tersebut. 4. Rapat koordinasi anggaran 2025. Pada hari Jumat 20 September 2024 pukul 17 WIB bertempat di Sopo Saroha akan diadakan rapat anggaran 2024 antara para tahun dan Ketua Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia. 5. Sidi khusus. Pertemuan sidi khusus akan dimulai pada hari Sabtu 21 September 2024 masuk pukul 17 WIB bertempat di konsistori. 6. Warta pemberkatan nikah. A. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Hisar Pandapotan Sianipar, putra dari Hasiholan Sahat P. Sianipar dan Ibu Saida Purnama Pakpahan, Jemaat HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota WIG 1, dengan Nadia Lestari Tumanggor, putri dari Bapak Besli Tumanggor dan Ibu Las Maria Marbun dari Gereja Misi Injili Indonesia, Makedonia, cabang Taman Adiasa. Telah melaksanakan pertumpulun pada hari Sabtu 14 September 2024 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. B. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Marcel Rianto Maruhum Siregar, putra dari Bapak Santun Marpari Siregar dan Ibu Roida Teresia MR Simanjuntak, Jemaat HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota WIG 23, dengan Neti Caroline Huta Barat, putri dari Bapak Sintual Leonard M. Huta Barat dan Ibu Mariama Sihombing, Jemaat HKBP Sion Metro Resort Bandar Jaya. Telah melaksanakan pertumpulun pada hari Sabtu 14 September 2024 di HKBP Sion Metro Resort Bandar Jaya, Distrik 32 Lampung. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. C. Warta pertama dan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Tafi David Ferdinand Tio Uli Basa Gultom, putra dari Tony Hasudungan Gultom dan Ibu Tiroi Saribumi Simanjuntak, Jemaat HKBP Menteng Resort Menteng dengan Iren Andra Lucia Juliana Simanjuntak,
putri dari Bapak Sintua HD Perluhutan Simanjuntang, Ibu Susianti Trisni Margareta Purba almarhum, Rosalina Paulina Manalu. Jemaat HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Week 23 telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 di HKBP Menteng Resort Menteng. D. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Stephen William Simanjuntak, putra dari James Simanjuntak dan Ibu Siti Rosiana Tampubolon. Jemaat HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota dari Week 36. Dengan Riri Hasyana Purba, putri dari Bapak Sintua Jainal Purba dan Ibu Fortuna Yanti Tampubolon. Jemaat HKBP Kodia Tangerang Resort Bonang Indah telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 di HKBP Kodia Tangerang Resort Bonang Indah. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. 7. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu 15 September 2024, telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Martogap Simanulang dan Ibu Hormat Situmorang, beserta 1 orang anak dari HKBP Kalideres Resort Kalideres Distrik 8 DKI Jakarta. Alamat Kompleks Satrudal Angkatan Udara, Jalan Marsekal Surya Dharma nomor 62 RT 3 RW 6, Kelurahan Karangsari, masuk Week 31, NRJ 241766. 8. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Ibu Marlita Laurentina Simaremare, tutup usia 45 tahun, pada hari Rabu 11 September 2024, anggota Jemaat Week 24. Meninggalkan 1 orang anak, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta ketiga, Koinonia Pelayanan Persekutuan. 1. Seksi Lansia. Dalam rangka persiapan perayaan Natal Seksi Lansia HKBP Tangerang Kota, dimohon kepada Sintua Week agar mendaftarkan nama-nama amang-inang lansia yang ada di Week masing-masing. 2. Seksi Pemuda. Pemuda HKBP Tangerang Kota mendapat juara 2 pertandingan Mobile Legend dalam rangka Parhehewan Pemuda HKBP Rogate. 3. Punguan Ama Kantata Gloria. Dalam rangka hari ulang tahun Perak 25 tahun Punguan Ama Kantata Gloria, maka pada hari Minggu sampai Senin 15 sampai dengan 16 September 2024, Ama Kantata Gloria dan keluarga mengadakan family gathering ke Puncak, Bogor, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Amang Pendeta Sabar Manulang, SPD. Warta kelima, Panitia Pembangunan. Telah diterima huria dari keluarga Sintua Juara W. Siahaan Boru Sinambela sebagai dana pinjaman untuk pembangunan rumah dan kantor huria senilai 20 juta. Warta ke-6, ucapan selamat dan doa. Full-timer Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 89 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 17 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberi kesembuhan. Demikian warta jemaat minggu ini. Disampaikan untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini,
dapat dikonfirmasi ke Perhalado di WIK masing-masing atau Sekretariat Jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Kor Ama Huria.
Kita serahkan persembahan kita 1A, 1B, dan 2. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 750. Naburkan firman
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini, firman Tuhan, kabar baik bagi kita semua, tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 116, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 116 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, saya akan membaca firman Tuhan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam sebuah kelas, seorang guru meminta agar seluruh siswa atau murid menuliskan 7 keajaiban dunia. Dan tidak lama, guru itu meminta semua kertas supaya dikumpul. Keajaiban-keajaiban apa yang ada di dunia yang diketahui oleh murid-murid. Dari 40 orang siswa yang ada di dalam kelas itu, hanya ada satu jawaban yang berbeda. Satu orang. Ke-39 menuliskan jawaban keajaiban-keajaiban dunia seperti tembok raksasa Cina, Menara Eiffel, piramid dan lain sebagainya. Tetapi ada seorang siswa perempuan yang memang kurang diperhitungkan intelektualnya dalam studi sehari-hari. Ia hanya menuliskan satu keajaiban di dunia, yaitu kasih Allah yang tidak terbatas. Itulah keajaiban menurut dia yang paling ajaib di tengah-tengah dunia ini. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga yakin bahwa bila kita pun diminta untuk menyebutkan keajaiban-keajaiban di dunia, tentu kita juga sepakat seperti apa yang dikatakan oleh satu orang murid itu, bahwa keajaiban yang paling ajaib di tengah-tengah dunia ini adalah kasih Allah. Coba kita bayangkan, Amang dan Inang, dalam hitungan satu hari, diperkirakan setiap orang menghirup sekitar 2.200 liter oksigen. Itu masih oksigen, belum lagi nitrogen.
Kalau diperkirakan 2.200 liter per orang untuk satu hari dan harga oksigen sekarang di pasar itu 25.000 per liter dapat kita perhitungkan bahwa kita harus bayar 5.500.000 satu hari. Saya pikir kalau disuruh bayar mending gak usah hidup. Bisa dia bayar nanti 5.500.000 saudara. Itu masih oksigen. Padahal kita butuh udara rata-rata 11.000 liter. 20% dari antaranya itu oksigen. Dan ada lagi unsur yang lain, yang lebih besar yang harus kita hirup. Kalau dalam setahun diperkirakan 2.700.500.000 rupiah. Konglomerat sekalipun mungkin akan tergerus hartanya untuk membayar nyawanya, membayar hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Itu masih hal yang kita nikmati dalam hidup kita sehari-hari. Belum lagi hal-hal yang lain tentang kebaikan Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila tema minggu kita hari ini menyebut bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadamu, oh ini sangat benar. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bantah. Karena memang itulah sifat Allah. Bahkan lebih dari itu, dia bukan hanya baik, tetapi dia maha baik. Pardinggan basa, sun hina burju, sun doholong nerohanai. Dia amat teramat baik. Kebaikannya tidak terhitung dan tidak terbatas. Kalau Paulus berkata dalam Efesus 1 itu bahwa cinta kasih Tuhan itu tidak terukur dalamnya, tidak terukur tingginya, tidak terukur lebarnya, tidak terukur panjangnya. Iya. Akal kitab sering menyebut Tuhan itu bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik. Kile olam hasdo, untuk selama-lamanya. Sekalipun kita tidak baik, sekalipun manusia tidak baik, sekalipun manusia tidak setia, tapi Allah tidak bisa membohongi dirinya bahwa memang itulah pribadinya, itulah sifat. Allah maha baik. Dan karena kebaikan Tuhan itulah sampai hari ini kita bisa bertahan hidup dan menikmati hidup dengan segala kelimpahan, termasuk yang saya sebutkan tadi. Untuk 5.500.000 harga oksigen kalau belum naik. Kalau turun rasa-rasanya enggak mungkin. Yang harus kita bayar tapi Tuhan berikan secara cuma-cuma. Dapatkah kita memang meniadakan atau menistakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup kita? Maka Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks khotbah hari ini kita bisa melihat dan merenungkan sedikitnya ada dua hal yang menjadi alasan dari pemazmur bahwa dia mengaku ini mazmur kesaksian dan pengakuan atas kebaikan. Dan cinta kasih Tuhan itu sebabnya pemazmur merespon, aku mengasihi Tuhan. Itu pembukaannya. Dan ini hampir jarang dalam Alkitab. Apalagi dalam mazmur. Biasanya mazmur itu dibuka dengan ajakan memuji, ajakan bersyukur, ajakan berdoa. Tetapi mazmur 116 ini dibuka aku mengasihi Tuhan. Sebuah pengakuan dan ungkapan akan cinta dan kasih serta perasaannya yang amat dalam. Dan sangat logis. Ada dua alasan yang sangat penting yang disampaikan oleh pemazmur untuk menggugah kita semua bagaimana cinta kasih kita kepada Tuhan. Amang dan Inang, alasan yang pertama dari pemazmur sebagai respon dia atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan disebut di ayat 1, aku mengasihi Tuhan sebab ada dua garis umumnya. Sebab Allah mendengarkan suaranya dan permohonannya serta menyelamatkan pemazmur dari penderitaannya yang amat dalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amang dan Inang, ada dua sikap ekstrim manusia dalam menghadapi penderitaan. Sikap ekstrim. Yang pertama, ada orang-orang yang memuja atau mengagungkan penderitaan. Mereka ini disebut dengan kelompok orang masohis.
yaitu orang-orang yang mengagungkan penderitaan seolah-olah menderita itu sesuatu yang teramat mulia. Semakin besar, semakin hebat, semakin berat penderitaannya, dia merasa semakin dekatlah dia dengan Tuhan. Kelompok manusia seperti ini ditemui pada abad-abad pertama gereja, yang dilakukan oleh para petapa gurun pasir yang menyebut dirinya sebagai warriors of God, prajurit Allah. Cara hidupnya agak lain. Pertama, dalam hal makanan, mereka pantang menggunakan api untuk memasak dan pantang menggunakan bumbu, sehingga dapat dikatakan makanannya mentah. Dan tanpa bumbu berarti makanannya hambar dan tanpa rasa. Dapat kita bayangkan Amang dan Inang, bagaimana kita memakan makanan yang demikian? Jangankan yang tidak dimasak, yang kurang masak pun tak enak. Apalagi yang terlalu matang pun tak enak rasanya. Yang kurang bumbu, yang kelebihan bumbu tak enak. Kurang sedap dimakan dan dinikmati. Tapi bagi mereka itulah makanannya. Selalu hambar dan mentah. Dan semakin sedikit dimakan, maka semakin baik kualitas dirinya. Ada yang makan seminggu hanya sekali. Bagi mereka itulah puasa sejati. Tidak cuma lapar sekali-sekali, tetapi lapar setiap hari. Semakin lapar dan bisa bertahan, itulah hidup sejati. Tentang pakaian, jumlahnya nggak boleh lebih dari satu. Jadi nggak pernah ganti baju. Tapi yang gue hidat gudang pelamari, apalagi ke ibu-ibu kan, mulai diajak tuh pesta. Nggak ada baju kupatin, ada pengen dua lamari bajunya. Mulai dijauhi. Mulai dong dua lamari dijauhi mang di kamar, hampir 70% itu pakaian ibu. Kali mulai diajak kondangan ke pesta atau ada reunian teman kantor, pangga ada bajuku, nelili kan bang luli baju, apa nak udah nggak baju, tinggal memilih donyak kan. Ali juk mesesi partai dokon, dangadong bah baju. Lagi seragam ibu kami sonne, ulihiat dung mulat nasi recebon apa sugit. Pakaiannya tidak lebih dari satu. Mengenai tidur, mereka menganggap sebagai kenikmatan dunia yang sedapat mungkin dihindari. Jadi kalau bisa mau lubu judang pola mudum. Itulah yang saya sebutkan tadi, orang yang masokis. Kalau bisa enggak usah tidur. Hebat. Ini yang pertama, sifat ekstrim. Sifat ekstrim yang kedua manusia menghadapi penderitaan adalah takut. Terlalu takut menghadapi penderitaan. Dan mereka terlalu mencintai kenikmatan. Seluruh gerak hidupnya adalah bagaimana untuk mereguk kenikmatan sepuas-puasnya. Dan menghindari kesakitan sebisa-bisanya. Jadi berbanding terbalik. Makan dan minumlah sepuasnya, siapa tahu besok mau mati. Tersongon hatani halak namar sai duit. Nadiba. Mate mangal lang. HP dung mate kesongon ima. Itulah semboyan hidup orang yang hedonis. Dari hedonis berkembang menjadi materialistis, konsumeris, dan hidup yang serba instan, terutama didukung oleh teknologi yang maju. Dan hidup ini, Amang dan Inang, diukur dengan kepunyaan atau kebendaan yang semuanya serba materi. Jadi sangat jauh berbanding terbalik. Tidak siap menghadapi penderitaan. Lantas kita bagaimana? Bagaimana kita menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan? Seperti pemazmur dalam teks ini. Dalam pergumulannya yang teramat sangat berat. Di ayat 3, tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Melambangkan ketidakberdayaan, dunia orang mati telah meliliti aku. Tidak dapat berbuat apa-apa dari dalam dirinya. Diakui bahwa Mazmur ini adalah berasal dari Daud. Dapat kita bayangkan. Daud memang memiliki pergumulan yang besar, terutama ketika Saul mengejar dia. Berulang kali Saul mengejar dan ingin membunuhnya, tetapi berulang kali itu pula Tuhan menolong dan meluputkannya dari Saul. Tidak ada sesuatu hal yang dapat dia perbuat dari dalam dirinya untuk menyelamatkan dirinya dari bayang-bayang maut, bayang-bayang ancaman dan tekanan Saul sebagai penguasa pada masa itu. Lantas bagaimana dengan kita menghadapi penderitaan? Amang dan Inang mengacu pada teladan yang diberikan oleh Yesus dan juga pemazmur dalam teks ini.
Dalam sebuah penderitaan dan pergumulan yang amat berat, dikisahkan dalam Lukas 22 ayat 42, Yesus pernah masuk ke dalam taman Getsemani dan berlutut berdoa kepada Tuhan. Dengan meneteskan air mata, bahkan bersimpuh keringat, keluar keringat dari dalam tubuhnya. Menurut penelitian, itu keringat bukan keringat seperti keringat kita, Amang dan Inang. Langsung huduk tai mululuja, olahraga atau kerja keras, bukan. Tapi menurut penelitian para ahli, keringat yang keluar ketika Yesus di Taman Getsemani di malam terakhir berdoa, keringat bercampur darah. Pernahkah kita mengalaminya? Dakya dope radong, aupe dakya dope mengalami keringat bercampur darah. Dan ini ada dalam ilmu kesehatan. Dan menurut perkiraan, bila orang-orang biasa seperti kita merasakan hal ini, ukurannya hanya satu, langsung mati di tempat. Tidak ada tawar-menawar. Itu sebabnya Yesus sampai berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwa. Bila engkau mau, ambillah kiranya cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Tampak sebuah respon dari dalam diri Yesus. Dia hampir tidak sanggup dan tidak mampu menerima penderitaan itu. Sehingga keringat bercampur darah keluar dari dalam tubuhnya. Ternyata ada penderitaan yang membuat Kristus hampir sampai demikian. Yaitu dosa kita. Dia harus disalib. Dapat kita bayangkan, pemazmur memang bukan masuk pada tahap itu. Tetapi kalau dikatakan tali-tali kematian telah melilit aku, ini sudah seolah-olah jiwanya sudah mati. Sudah berada dalam dunia orang mati. Gelap, pekat, sesak. Warna di bagasat tanaman. Ya pastilah. Sesak dan gelap. Tidak ada sesuatu yang dapat dia berbuat. Selain hanya ditekan di dalam pergumulan yang amat berat. Tetapi Kristus dan juga pemazmur dalam penderitaannya yang sangat amat luar biasa itu berseru kepada Tuhan. Berseru. Karena dia percaya dalam setiap seruannya, Tuhan mendengar. Tuhan menyendengkan telinganya. Sekalipun Allah itu transenden, bertahta di surga, tetapi dia juga adalah Allah yang imanen. Yang bersama dengan kita, beserta dengan kita, dan diam di dalam kita. Di dalam Roh Kudus. Sekalipun Allah itu jauh bertahta di surga, dan kita ada di dunia. Sekalipun dia adalah Allah yang ilahi dan kita yang insani, tetapi dia juga adalah Allah yang imanen. Immanuel bersama-sama dengan kita, ada di antara kita dan mau mendengar kita dan ingin hidup bersama dengan kita. Itu sebabnya Allah datang di dalam Kristus dan mengaruniakan Roh Kudus. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat dekat, bahkan ada di dalam kita. Inilah keyakinan pemazmur. Itu sebabnya dia berseru dalam kesesakannya. Dalam pergumulannya yang teramat berat, dia berseru karena dia yakin Tuhan mendengarnya. Bahkan lebih dari itu, Tuhan menyelamatkan Daud, menyelamatkan pemazmur dari segala pergumulannya. Amang dan Inang, dunia yang kita tempati dan kita diami saat ini adalah dunia yang sangat rentan dan syarat dengan pergumulan serta kesulitan. Kapanpun dan dimanapun, serta dalam situasi yang bagaimanapun, pergumulan bisa datang kepada hidup kita. Kasong nih doa, Mang. Tiki marsikola hita, dung saya nong sikola terdapuk karejo mak. Molo dung karejo terdapuk marokap. Dilihat Tuhan ingoni, Tuhan kasih. Dung mar rumah tangga hita terdipalumeho Tuhan dana. Ninna roha, molo dung sidung sudah persikola ni anak koni. Apalagi kalau anak-anak kita semua sudah bekerja, kayaknya pergumulan hidup sudah berkurang. Tanggung jawab hampir sudah selesai. Mula alak batak, mula dung mar rumah tangga geleng di do roha nggak selesai betanggung jawab. Ngakah hasona ngabe jabar tada mengulud di tanoon. Nyatanya hampir tidak ada hidup yang demikian. Nang pedung marhasohota sudah kayak anak koni, Pak kami sama Pak Romenmu harus kerja. Koma marorok pahopumur danin kan? Kan gitu ya, Amang danin kan? Hatua odo nyani, dang beban nama rorok pahupu, dang bebani. Hatua odo itu kebahagiaan yang teramat luar biasa. Alening jogi kado suami istri ka amanami do ina nami hatua tuon,
mau senam pagi, mau menikmati hidup ke Yerusalem dan kemana. Ali-alani nama rorok pehupun terkadang lebih sibuk daripada waktu kerja. Apalagi cucunya kalau sudah sekolah, antar jemput. Aman yang aktivitasnya amang dum pensiun, elam sibuk dua amang nena. Basa? Ay bagi kodung aja mau nama rorok pehupu sekolah. Sore pe kon ala apa musa ini kan? Las donya rohana, dan naga bibit di rohana. Tapi itulah hidup kita ini. Mau menggambarkan bahwa sepanjang kita hidup di dunia ini, tugas kita belum selesai. Selama kita masih hidup, selalu ada pergumulan, selalu ada tanggung jawab, bahkan selalu ada kesulitan dan kesusahan. Di dok rohanyan molodung mar rumah tangga kelengi, nang manya sudi dengan sikop. Alidang tarbae songoni. Siadong do sipata geleng ton nama rumah tangga. Sialo do pesi sesahali manusai. Dang mangap behami bapa do omanin na. Bebu hamaro hama di itu mada. Kan? Tersongon na julu di. Ido hebat ni halak batakon. Ido seningok moloro akan na tua-tua siak puta madulu geleng na tu tadok maju tu pangarat tuan. Jonok manang do. Sedibuat do boras na. Song di do kan amang? Asaboha. Dan ngawaloy mana membebani geleng na. Dia tidak mau membani anaknya. Asadong balat jona seliling di ido bahasa na sa sitong. Tadi rumek kan apa soyate. Hape hitaro tujuh ni na tua-tua tangan datang kosong pulang berisi sudah. Kan itu kan? Datang kosong pulang berisi. Itulah hidup. Selalu ada pergumulan. Maka Amang dan Inang sementara ketika hidup kita semakin terus berjalan, semakin menua, kekuatan kita juga semakin melemah dan berkurang, tetapi pergumulan tidak pernah berkurang. Malah justru terkadang semakin bertambah dan semakin berat. Sementara kekuatan kita semakin melemah, dan songon naju lebih hagugu otak, dan songon naju lebih hata otak, dan songon naju lebih habis tarata. Maka jalan satu-satunya yang ditawarkan oleh pemazmur dan menjadi teladan bagi kita, selalu tetap senantiasa berseru meminta karena kita percaya. Nang pedau Tuhani di Bandua Gijang jonok debana dia akan nama ju warna. Amin. Napa dua homa akenan dua tamang. Tuhan pengasih dan penyayang, ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan Allah kita adalah penyayang. Ini sifat Tuhan yang berikut. Itu sebabnya pemazmur berkata, aku mencintai, aku mengasihi Allah. Karena Allah itu pengasih dan penyayang. Saya baca dalam teks aslinya disebut Allah pengasih dari kata kanun. Ini menggambarkan kasih, kebaikan, pemeliharaan, perhatian seorang ayah kepada anak. Seperti bapa yang sayang kepada anaknya. Demikianlah Allah sayang kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Songon holong ni rohani ama-ama tu akayanakonna. Itulah kata hanun, penyayang. Artinya melindungi, menjaga, berkorban. Tidak ada seorang pun ayah yang mau anaknya terluka, terbuang, atau celaka. Selalu melindungi. Ido akka amamanya lak badat dah. Ido bahen seningok do molo tikki mangat di jabu akamang do tinang wingok tikki met molo tarsor mamaniak manuk alame mangadong do manuk ni bapa do oma. Saya ada do bilalang nak. Saya ada do usus ne butuhane. Legajang mai. Jabar ni bapa don. Jabar ne dong barani bemebuat dia. Ele ima buruju ni bapa on. Terus di kota api itu, iba baik tu piring nami. Itu kami namar hamarang di, iba itu. Saya ingat mesonari. Adong do besong ni tadi jawab kamang. Ada. Adong do nya jolo ikan di bapa. Adong do ikan di bapa. Adong do kan? Mabiar di buat on. Ali yang goro bapa dilihat do itu. Mulu contoh ni keru si kegubung igoti lime. Anggo bagian ini bakal kepala batu do. Mana kasih hase. Ili yang mereka gubung yotik-yotik. Natabuan. Itulah hal yang paling sederhana.
Dan masih banyak hal yang lain menggambarkan Hanun. Bahwa Bapa kita itu penyayang. Allah kita itu penyayang. Bahkan lebih dari Bapa kita sendiri. Yang kedua, Allah itu pengasih. Menggambarkan kasih seorang ibu. Kasih ibu kepada beta. Disebut dengan raham. Dari kata raham inilah diambil kata rahim. Kalau seorang atau janin atau bayi di dalam kandungan, di dalam rahim, tentram ya, Inang ya, tentram. Nang peadong lunggur di luaron, ada bahaya, tapi sepanjang dia di dalam rahim ibunya, oh dia tentram, dia tenang. Tung merbeda pia matai do inate, na tongon merdenggap pamatang, anggoy bana tenang do di dalam rahim. Maka janin itu sangat tenang, sangat tentram, sangat aman di dalam rahim. Maka kalau disebut dalam ayat 5 itu, raham, pengasih, oh kita tentram. Kita aman, kita nyaman, kita damai. Di dalam pengasihan tuh, Tuhan seperti seorang janin atau calon bayi yang di dalam rahim. Dia aman dan tentram, demikian pula lah kita dalam rahim. Dari kata rahim inilah juga diambil rahmat Tuhan. Kita tentram, kita berdamai sejahtera dalam rahmat. Yang terakhir, Amang dan Inang dari firman Tuhan ini. Bila demikian pengakuan pemazmur, itu sebabnya dia mengasihi Allah karena Allah itu mendengar seruannya, doanya dan menyelamatkan dia dari segala pergumulannya. Dan dia mengaku bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, Hanun dan Raham, dia tentram, dia aman. Itu sebabnya dia berkata di ayat 7 itu, kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam Hanun dan di dalam Raham ini jiwanya tenang. Maka respon kita bagaimana? Kita kembali ke ayat 1. Aku mengasihi Tuhan. Amang dan Inan dalam Alkitab, kata mencintai atau mengasihi itu bukan perasaan, tapi perbuatan. Walaupun kalau manusia sering menerjemahkan kalau bahasa cinta atau mencintai atau mengasihi ini lebih kepada perasaan. Tapi dalam Alkitab bukan. Mencintai atau mengasihi itu bukan perasaan, tapi itu perbuatan. Itu sebabnya beberapa kata dalam Alkitab tentang mengasihi dan mencintai jarang ditulis dalam bentuk nomina atau kata benda, melainkan ditulis dalam bentuk verba atau kata kerja. Sehingga mengasihi itu adalah tindakan, mencintai itulah tindakan, perbuatan. Salah satunya Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan kasih Allah, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka wujud kasih kita kalau pemazmur berkata, respon dia terhadap kebaikan Tuhan ini, dia mengasihi Tuhan. Apa yang bisa kita perbuat, Amang dan Inang? Kalau kita berkata kita mengasihi dan mencintai Tuhan, kita dibantu oleh teks epistel itu. Yesus meminta kita menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu ya Allah Bapa Tuhan di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Atas kebaikan Tuhan dan cinta kasih-Mu yang selalu baru hari lepas hari. Yang sudah mengantarkan kami pada minggu yang Kau kuduskan ini. Bahkan lebih dari itu, di dalam Roh-Mu Tuhan memanggil dan mengumpulkan kami dan memperkenankan kami hadir menikmati sabda dan hadirat Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini. Bersyukur untuk firman Tuhan sebagai sabda-Mu yang selalu hidup di dalam hati kami, mengingatkan dan mengajarkan kepada kami sebagai orang-orang yang Tuhan telah cintai dan kasih di dalam Kristus, betapa Engkau mengasihi dan mencintai kami sekalipun kami lemah. Kami orang-orang yang berdosa, yang tidak layak dicintai dan dikasihi. Tetapi kasih-Mu sangat besar, Kau memberikan Kristus sebagai wujud dari kasih-Mu yang tidak terukur itu. Maka atas kebaikan Tuhan yang telah memberikan kami hidup kekal dan keselamatan, yang telah mendengarkan doa dan seruan kami pun mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan dengan segenap akal budi kami. Ajar kami
untuk mewujudkan cinta kasih kami kepada Tuhan dalam kerendahan hati, dengan cara hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan, hidup di dalam firman-Mu sebagai pribadi yang taat, yang mau dibaharui hari lepas hari. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang sangat ajaib di tengah-tengah hidup kami dan di tengah-tengah jemaat-Mu di HKBP Tangerang Kota ini, terutama di tengah gereja-Mu. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami satu minggu ini. Sekalipun berbagai pergumulan boleh kami hadapi, tetapi Tuhan sangat baik, menolong dan memenangkan kami atas segala pergumulan kami. Engkau melihat jemaat-Mu yang datang ke hadirat Tuhan, yang memohon belas kasih Tuhan, memohon berkat Tuhan. Tuhan kiranya bermurah hati, memberkati dan mengasihi seluruh jemaat-Mu. Setelah mereka pulang dari gereja-Mu ini, mereka beroleh damai sejahtera, penuh sukacita melanjutkan hari-hari hidupnya dan mengerjakan tugas yang Tuhan telah berikan kepada mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati setiap rumah tangga jemaat-Mu, penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan tambahkan cinta kasih di antara suami dan istri, memberikan hikmat bagi orang tua untuk mendidik dan mengajar setiap anak-anak yang Tuhan telah karuniakan, sehingga setiap anak yang ada di tengah-tengah keluarga kami bertumbuh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan dan kesukaan kami, beroleh hikmat dan kecerdasan, membawa sukacita dan damai sejahtera bagi keluarga dan bagi banyak orang. Bapa yang baik, begitu banyak pergumulan, kesulitan yang boleh terjadi di tengah-tengah hidup kami, terutama di tengah-tengah jemaat-Mu, baik yang sakit, yang berduka, atau yang bergumul karena sesuatu dan lain hal. Tuhan yang memberikan kekuatan penghiburan, memberikan sukacita yang baru, terutama memberikan iman untuk terus berpengharapan dan berseru kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat dekat dan bahkan ada hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah orang yang selalu berseru-seru kepada Tuhan untuk menolong dan menopang hidupnya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, beberapa dari putra dan putri gereja-Mu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah di hari yang akan datang. Kami serahkan kepada Tuhan, agar rencana indah yang Tuhan telah tetapkan bagi mereka boleh berjalan dengan baik. Setiap persiapan hati dan segalanya Tuhan yang memperlengkapi. Dan kami berdoa kiranya seluruh putra dan putri gereja-Mu yang akan membangun rumah tangga yang baru, Tuhan memberkati rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia, yang penuh sukacita dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak jemaat-Mu yang masih sekolah pun juga yang sudah bekerja, yang ada bersama-sama dengan kami di tempat ini, di Tangerang Kota, atau juga yang jauh dari kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Dalam keterbatasan kami mendidik, mengajar, dan memelihara anak-anak kami, kami serahkan kepada Tuhan, agar tidak seorang pun dari antara mereka yang hilang atau yang rusak karena majunya zaman ini. Kami percaya Tuhan sanggup menjaga dan memelihara mereka, agar mereka beroleh keselamatan hari lepas hari, dan kami menerima mendengarkan kabar yang baik hari lepas hari dari anak-anak kami. Anak-anak-Mu yang sudah bekerja, Tuhan yang memberkati di tempat pekerjaannya, Tuhan jadikan menjadi kepala bukan ekor lewat keteladanan mereka dalam setiap pekerjaannya. Dan kami pun berdoa bagi jemaat-Mu yang menantikan merindukan pasangan hidupnya. Kami percaya Tuhan sudah menyediakannya. Tuhan yang memberikan dan menunjukkan dan menempatkan di sisinya pasangan hidup yang Tuhan kehendaki. Bapa yang baik, terkhusus doa kami bagi jemaat-Mu yang menanti-nantikan keturunan di tengah-tengah keluarganya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati setiap rahim ibu dan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi para bapa. Dengan demikian mereka beroleh apa yang mereka harapkan dan rindukan atas belas kasihan Tuhan. Berkati gereja-Mu, para hamba-Mu, pendeta, Bible Pro, dan seluruh para majelis dan panitia yang Tuhan telah tetapkan untuk melayani di gereja, dan seluruh jemaat-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami mau mempersembahkan hidup kami dan melayani gereja Tuhan dengan baik, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Ku berbahagia, damai padu, sesudah Yesus pemilikku. Aku beroleh iman teguh,
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.